Salam Patunggilan. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan beribadah loh. Tentunya di rumah masing-masing ya. Biarpun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap semangat. Tidak boleh ada yang loyo ya. Sudah mandi semua? Pastilah sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Karena wabah COVID-19 ini belum berakhir, untuk anak-anak sementara di rumah saja ya. Oke, kita akan memulai ibadah hari ini dengan memujikan matahari bersinar terang. Yuk anak-anak kita berdiri, ikuti gerakan kita ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo anak-anak, sekarang duduk kembali di tempat kita masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu mohon pimpinan Tuhan. Tapi kita harus memuji satu pujian dulu. Mana tangan? Mana tangan, mana tangan di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja bertemu, berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah mengembalikan kami anak-anak-Mu sehingga kami bisa beribadah pagi ini. Tuhan Yesus, pimpin dan sertailah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apakah anak-anak rindu pergi sekolah minggu? Oke, kita akan melanjutkan ibadah hari ini dengan memujikan nama Tuhan, yaitu Sekolah Minggu Paling Yahud, Tok Tok Tok, dan Siji Loro Telu. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya, ikutin gerakan kita. Anak-anak kita hadap kanan terlebih dahulu yuk. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu ini. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan segera masuklah. Sukacita selalu. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke banget. Sekolah minggu paling Yahud, siji loro telu, ayo konco melu aku, papat limo enem, derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono, sepuluh ya wis jangkep, derek Gusti kudu mantep. Ayo anak-anak, kita duduk di tempat kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan loh. Jangan lupa, tentunya kita akan memujikan satu pujian bersyukur.
syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus kan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus kan jadi milikmu. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita serahkan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan terima persembahan kami. Tuhan, berkati orang tua kami, keluarga kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami dan doa kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan Alkitab dan hati kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kami kangen sekali dengan adik-adik dan kami senang dapat menjumpai adik-adik pada pagi hari ini. Sudah lama ya Memika ya? Betul Bu Ririn, kami kangen sekali. Beberapa bulan ini seperti beberapa tahun tidak berjumpa. Kayaknya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ayo kita mulai yuk. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya Bu Ririn ya. Sebentar Memika. Oh ya, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Oh iya, apa adik-adik ingat? Tentang Bapak siapa ya Bu Ririn ya? Bapak Yefta. Oh betul sekali Bapak Yefta. Minggu lalu Bapak Yefta akan kemana Bu Ririn ya? Akan berperang melawan Bani Amob. Aduh, ayo kita mau berdoa dulu yuk. Sebelum kita bersama-sama membaca cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada saat ini kami boleh duduk bersama untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan yang indah bagi hidup kami. Dan biarlah kami semakin mengakar kuat di dalam Kristus dan kami tumbuh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim ya adik-adik. Tetap sudah siap? Sudah siap semua ya? Oh sudah banyak yang membaca. Sudah bisa yang membaca kelas pratama ya? Yang sudah bisa membaca, silakan nanti dibaca, diikuti ya. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai yang ke-40. Adik-adik yang kelas kecil, yang balita, nanti mendengarkan ceritanya ya. Nanti akan ada gambar yang indah untuk adik-adik bisa lihat. Selamat mendengarkan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di daerah Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya,
Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, Anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. lagi katanya kepada ayahnya, Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta. Pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Ya, adik-adik kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Indah bukan? Ceritanya adik-adik sungguh-sungguh kan tadi bisa mengambil pelajaran kan dari cerita tadi dengan gambar-gambar yang indah. Kalau kita sudah bisa mengambil pelajarannya belum, Bu Ririn? Sudah. Ada berapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan pagi ini, Bu Ririn? Ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa. Itu yang pertama. Betul. Jadi adik-adik harus meniru Bapak Yefta. Bapak Yefta itu sebelum melakukan sesuatu, dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan di Mispa. Ya, jadi adik-adik juga harus begitu. Anak yang good melakukan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Lalu yang kedua, Bu Ririn. Yang kedua, kalau kita mau melakukan nazar atau berjanji, kita harus berpikir dulu, apakah janji itu adalah janji yang baik yang bisa kita lakukan atau berdampak baik kepada lingkungan kita atau keluarga kita. Ya adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh tadi mendengarkan cerita firman Tuhan, Bapak Yefta kan kelihatannya sangat tergesa-gesa ya mengucapkan nazar dan janjinya tadi. Kayaknya enggak dipikir dulu. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa Bapak Yefta itu sangat tergantung kepada Allah. Sehingga dia harus mengucapkan nazar itu. Padahal kelihatannya sih seperti mau menyuap Tuhan agar bisa mendapatkan kemenangan. Padahal kalau diteliti baik-baik,
Roh Allah loh sudah menyertai Bapak Yefta, pasti kemenangan itu akan ada bagi bangsa Israel. Betul. Ya adik-adik ya. Lalu yang ketiga apa ya Bu Ririn? Yang ketiga. Yang ketiga, menjadi orang yang berintegritas atau punya prinsip. Bahasanya Bu Ririn, berintegritas tadi apa Bu Ririn sekali lagi? Berintegritas atau punya prinsip. Oh, punya prinsip. Jadi kayak apa ya Bu Ririn? Kalau Jadi, ngomong A, berarti yang harus dilakukan B. Bukan, Oh, Mel. bukan salah ya? Kalau A, ya harus yang dilakukan itu A, Oh, bukan gitu. yang lain. Oh, berarti anak-anak yang good karakter ya, karakternya Betul, bagus, karakter yang punya bagus. high value ya, Bu Ririn ya. Betul, Memika. Punya nilai yang tinggi, jadi tidak main-main sama kata-katanya sendiri. Lalu yang berapa ya, Bu Ririn? Oh, keempat. Keempat, Kita harus menepati janji yang kita ucapkan. wow, menepati janji. Sama seperti tadi Bapak Yefta, Memika. Dia juga menepati janji loh, Memika. Iya. Biarpun itu sangat-sangat berat Iya. dengan mengorbankan anaknya. Karena pada zaman dahulu Bu Ririn, yang namanya nasar atau janji itu sesuatu yang serius yang harus dilakukan bagi Allah. Karena itu menunjukkan bahwa kita setia sama Allah. Betul. Dan putrinya Bapak Yefta itu juga luar biasa. Dia merelakan dirinya untuk menjadi nasar bagi kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya. Betul. Itu Bu Ririn. Lalu, oh ya Bu Ririn, ngomong-ngomong mengenai menepati janji, pernah nggak ya adik-adik mengingkari janji? Atau Bu Ririn pernah menjadi korban janji? Kalau nggak salah Memika ya yang pernah ya. Oh, Memika ya pernah jadi korban janji. Oh, Kasihan pernah jadi korban janji. nggak enak adik-adik menjadi korban janji. Memika menjadi sedih. Hatinya terluka parah. Broken heart, patah hati. Jadi adik-adik jangan suka mengingkari janji ya. Nanti mengecewakan banyak orang. Nanti sedih kayak Memika. Tuhan juga sedia Memika. Iya. Kalau adik-adik betul. mengingkari janji. Aduh, lalu yang terakhir Bu Ririn yang bisa kita pelajari dari cerita Bapak Yefta apa ya? Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi yang persis seperti yang dikatakan tadi. Kalau ngomongnya A, berarti yang dilakukan harus A. Itu namanya perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Wah, berarti kayaknya itu sesuatu yang harus kita lakukan di masa pandemi sekarang ini. Contohnya apa ya Bu Ririn ya bagi adik-adik? Contohnya itu kita harus stay at home. Harus tinggal di rumah. Kalau Nggak papa boleh. mama bilang gitu ya Bu Ririn ya? Betul. Berarti adik-adik juga harus taat loh ya. Harus stay at home. Adik-adik enggak boleh sembunyi-sembunyi keluar dari rumah. Main sepak bola. Naik sepeda keliling kampung. Aduh, itu dampaknya apa nanti Bu Ririn ya kalau sudah pulang ke rumah? Nanti adik-adik sakit. Nanti menulari papa mama, adik-adik semuanya, kakak, kakek nenek. Semuanya itu. bisa sakit. Ya itu. Terus apalagi ya Bu Ririn? Kalau anak-anak itu, anak-anak Tuhan yang setia berarti juga anak-anak harus berjanji untuk setia, rajin mengikuti ibadah setiap minggu ya Bu Ririn. Betul. Berdoa, baca Alkitab. Taat itu tadi ya Bu Ririn ya. Taat sama orang tua, taat sama Tuhan. Dan selalu rajin berdoa, meminta Tuhan agar berkarya di hidup adik-adik. Iya, selalu adik-adik meminta loh hikmat Memika, Tuhan. jangan lupa juga loh. Kalau ini juga, kalau misalkan kita mau keluar iya, sama papa betul. mama harus pakai apa nih Memika? Masker. Masker. Iya sih, papa Biar mama tidak kan sering sakit. menasihati kayak gitu ya. Betul. Kalau kemana-mana harus menggunakan masker. Terus ngapain lagi ya Bu Ririn? Cuci tangan. Cuci tangan. Bisa cuci tangan kan? Oh, Ya, pasti cuci tangan pinter pakai Pak sabun Adik. biar kuman-kuman pergi. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi pada hari ini firman Tuhannya begitu indah ya. Menasihati kita semua untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang teguh memegang janji, melaksanakan janji. Perbuatan harus sesuai dengan ucapan. Wah, luar biasa ya. Jadi nanti adik-adik minggu depan juga harus setia ya. Menantikan cerita firman Tuhan lanjutannya mengenai Bapak Yefta. Wah, adik-adik luar biasa deh. Firman Tuhan udah kita dengarkan baik-baik dan bersama-sama dengan kita semua dan kita bersuka cita melihat adik-adik sekarang ini sehat, kuat, ceria. Wow. Sukacita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan kami. Kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang teguh memegang janji, yang taat mendengarkan perkataan kedua orang tua kami, Bapak Ibu guru kami. Dan biarlah kami semua bersama-sama boleh bersabar dalam doa bertekun agar pandemi ini segera selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tetap semangat. Karena Tuhan selalu berserta kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, dan kakimu. Ikutin gerakan kita ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memulai aktivitas kita ya. Kita akan membuat bingkai foto keluarga ya adik-adik ya. Adik-adik nanti dengarkan dan perhatikan baik-baik bahan dan alat-alat apa saja yang akan kita perlukan. Mari kita mulai Bu Ririn. Ya, yang kita perlukan ada 2 lembar kertas karton berbeda warna. Yang kedua, kertas lipat, tali, alat tulis, gunting, lem, double tip, bisa juga isolasi. Pertama-tama kita akan menggambar pola hati satu kertas yang berwarna lebih gelap. Seperti ini ya. Sudah bisa semua? Nanti kita akan menggunting kertas tadi seperti ini. Sama juga di kertas yang selanjutnya. Kita akan menggambar pola hati, kemudian kita akan gunting dengan pola yang lebih kecil seperti ini. Nanti kita akan tempel. Sudah semua? Setelah itu, kita akan membuat hati yang lebih kecil dari kertas lipat. Kita akan lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat lagi. Kita akan membuat segitiga seperti ini. Sudah? Kita akan gunting sama-sama. Dan kita buka. Kita jadi ada beberapa kertas lipat yang sudah kita gunting seperti tadi. Bisa adik-adik memilih warna yang adik-adik suka. Setelah itu, kita akan menempelkan semuanya di sini. Bisa pakai lem atau double tip. Kita akan tempelkan
semuanya. Seperti ini. Sudah semuanya adik-adik? Ya, karena kita akan menggantung, kita butuh tali. Kita akan tempelkan di belakang. Bagian belakang akan seperti ini. Bagian depan akan seperti ini. Nanti masing-masing adik-adik kan punya foto ya. Foto papa, foto mama, foto kakak, juga adik. Bisa ditempelkan di sini, di hati yang kecil-kecil. Nanti jadinya seperti ini. Adik-adik bisa menuliskan janji adik-adik. Sayang keluarga. Ini adalah janji adik-adik kepada Tuhan untuk sayang kepada keluarga. Sudah? Untuk minggu selanjutnya setelah kita bertemu, adik-adik harus kumpulkan ya. Nanti adik-adik dapat apa, Mem? Dapat hadiah, ada reward dari pamong-pamong KPAR ya adik-adik ya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu. Ya, tentunya anak-anak masih tetap semangat. Kami berterima kasih karena kalian sudah duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan memujikan satu pujian. Selesailah sekolah minggu. Ayo berdiri semua. Ikuti gerakan kita ya. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Baik anak-anak, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih ya. Oh ya, jangan lupa kita harus menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan jangan lupa juga kita harus menggunakan masker setiap keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.